di sini saya akan menjelaskan tentang model R diagram, yaitu ada kardinalitas constraint, terus ada partisipasi, dan yang terakhir ada entitas lemah. Yang pertama itu kardinalitas, yaitu jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi atau berhubungan dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas hubungan itu ada 4. Yang pertama ada one to one, yaitu suatu entitas di dalam himpunan A dihubungkan dengan paling banyak satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan entitas dalam himpunan entitas B dihubungkan dengan paling banyak satu entitas di dalam himpunan entitas A. Yang kedua ada one to many, yaitu suatu entitas di dalam himpunan entitas A dihubungkan dengan lebih dari satu entitas di dalam himpunan entitas B. Entitas di dalam himpunan entitas B hanya dapat dihubungkan dengan paling banyak satu entitas dalam himpunan entitas A. Terus ada many to many, yaitu suatu entitas di dalam himpunan entitas A dihubungkan dengan paling banyak satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan entitas di dalam himpunan entitas B dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas dalam himpunan entitas A. Yang terakhir yaitu many to many, yaitu suatu entitas di dalam himpunan entitas A dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan entitas di dalam himpunan entitas B dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas himpunan A. Terus ada menentukan kardinalitas maksimum atau minimum. Kardinalitas maksimum yaitu jumlah instan terbanyak dalam sebuah entitas yang mungkin dikaitkan dengan setiap instan pada entitas lain. Kalau yang minimum ialah jumlah instan tersedikit dalam sebuah entitas yang mungkin dikaitkan dengan setiap instan pada entitas lain. Lanjut, di sini ada diagram yang sudah saya kerjakan. Ada 5 entitas, yaitu pemilik toko, karyawan, pembeli, barang, dan transaksi. Untuk kardinalitas maksimum dan minimumnya di sini saya tandai dengan angka bintang untuk maksimum dan minimum untuk angka 1. Jadi di sini hubungan antara karyawan dan pembeli itu ialah many to many, di mana banyak karyawan dapat melayani banyak pembeli. Begitu juga banyak pembeli dapat dilayani oleh banyak karyawan. Untuk hubungan pembeli dengan barang, itu kardinalitasnya juga maksimum, relasinya many to many juga, di mana banyak pembeli dapat memilih banyak barang atau banyak barang dapat dipilih oleh banyak pembeli. Terus untuk hubungan antara pembeli dan transaksi itu hanya relasinya itu one to one. Kardinalitasnya minimum, karena setiap pembeli itu cuma dapat melakukan sekali transaksi. Begitu juga dengan hubungan antara barang, hubungan antara entitas barang dan entitas transaksi itu juga one to one, dimana kardinalitasnya juga minimum, karena setiap barang itu hanya dapat melakukan sekali transaksi. Nah, untuk hubungan antara karyawan dan pemilik toko ini di sini maksudnya hubungan relasinya yaitu many to one, di mana banyak karyawan atau beberapa karyawan hanya dapat melapor pada satu pemilik toko. Untuk kardinalitas maksimumnya di sini di entitas karyawan, dan untuk minimumnya ada di pemilik toko. Selanjutnya yaitu ada batasan partisipasi. Batasan partisipasi atau batasan hubungan entitas menjelaskan bagaimana data itu berelasi. Batasan ini menentukan bagaimana harus ataukah tidak berpartisipasi suatu entitas dengan relasinya pada entitas lain.
Partisipasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada total dan parsial. Partisipasi total ialah yang harus berpartisipasi. Setiap entitas pada suatu himpunan entitas dapat berpartisipasi setidaknya dalam satu hubungan relasi. Yang kedua yaitu partisipasi parsial, yaitu yang tidak harus berpartisipasi, hanya beberapa entitas yang mampu berelasi dengan himpunan relasi. Nah, ini udah ada contoh yang R diagram tadi. Di sini untuk partisipasi total menggunakan double line, untuk yang parsial single line. Ada selanjutnya yaitu kita menentukan entitas lemah atau entitas kuat. Sini entitas lemah itu biasanya berasal dari atribut multivalue pada entitas lain atau yang tidak memiliki primary key. Kalau entitas kuat yaitu entitas yang memiliki atribut primary key. Sedangkan R diagram yang saya kerjakan itu tidak memiliki entitas lemah, semuanya memiliki entitas kuat. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang model R diagram. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.